redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Kang Suyoharno bisa berkibar di sini? Aku ingin tahu hanyalah oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efran Oktameza dengan NIM 2511413008 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, dan berikut adalah tugas video MKWU Kewarganegaraan saya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, jasa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan berarti Indonesia adalah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan terpusat. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur utama, yaitu pemerintahan, rakyat, dan wilayah negara. Ketiga unsur tersebut menjadi syarat berdirinya suatu negara. Nah, secara sosiologis, pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur negara.
Dalam memperoleh kekuasaan terdapat beberapa bentuk legitimasi seperti monarki absolut, monarki demokrasi, republik, dan teokrasi. Yang berarti Indonesia sendiri menggunakan bentuk republik yang dimana kekuasaan berasal dari rakyatnya sendiri. Selanjutnya, rakyat adalah masyarakat yang diperintah oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, rakyat Indonesia adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sesuai aturan konstitusi. Kemudian, wilayah negara Republik Indonesia diatur dalam undang-undang dan ditetapkan berdasarkan hukum internasional maupun perjanjian internasional dengan negara lain. Indonesia memiliki konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dasar negara Pancasila dan aturan dasar ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki konstitusi tidak tertulis berupa Konvensi Ketatanegaraan dan Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Nah, dalam sistem ini, presiden memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali sesuai dengan konstitusi. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cobo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memparti Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran.
Dua, kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dai Nippon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. Tiga, kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. Empat, kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lima, kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Chuo Sang-in. Dengan berpegang teguh ketetapan hati untuk membakar habis musuh kita bersama, Roosevelt, Churchill, dan Van der Plas, maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya, telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Pemerintah Indonesia juga berfungsi sebagai penyelenggara negara. Menurut Van Vollenhoven, tugas negara meliputi membuat aturan, menjalankan pemerintahan, melaksanakan peradilan, dan menjaga keamanan negara. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia memiliki beberapa lembaga negara seperti DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga kepresidenan. Selain itu, terdapat juga komisi negara seperti Komnas HAM, KPK, Ombudsman, dan KPAI yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Indonesia merdeka! Pemerintah pusat menjalankan pemerintahan secara sentral melalui kementerian dan instansi vertikal. Contohnya adalah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kantor wilayah di daerah. Gubernur juga berperan sebagai wakil pemerintahan sepusat di daerah. Sedangkan pemerintahan daerah merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah melalui otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyerahan kewenangan tersebut disebut desentralisasi dan diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penjelasan mengenai sistem pemerintahan Indonesia, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.